Hai Mam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video budgeting April. Mam semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga yang lagi sakit cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya Mam. Ini kita nggak berasa banget. Kemarin itu perasaan baru aja masuk bulan Maret ya. Tapi sekarang kita udah ada di bulan April aja. Nah teman-teman, gimana nih untuk keuangannya setelah lebaran? Masih amankah? Semoga masih aman ya, karena kita udah budgeting. Buat teman-teman yang udah budgeting, pasti budgetnya aman sentosa. Jadi nggak perlu khawatir nanti over budget atau ada yang di luar budget gitu. Selama kita udah budgeting dan kita konsisten di pos-posnya, pasti aman. Nah untuk bulan April ini budget Mami sebesar Rp5.500.000. Kategorinya masih sama, ada tiga kategori, yaitu living, terus saving, sama giving. Untuk di living ini isinya itu seperti kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah ya, kayak ini ada SPP anak. SPP anak itu sebesar 450.000. Kemudian yang kedua ada belanja mingguan sebesar 600.000. Selanjutnya ada belanja bulanan sebesar 500.000. Kemudian ada buah 200.000. Selanjutnya ada PDAM 100.000. Terus ada pulsa 100.000. Kemudian ada listrik 250.000. Ada IPL, iuran pemeliharaan lingkungan 108.000. Kemudian ada gas dan galon 100.000. Selanjutnya ada bensin 100.000. Kemudian ada vitamin 250.000. Kemudian ada pegangan sebesar 200.000. Dan yang terakhir ada tak terduga sebesar Rp200.000. Nah ini langsung mau Mami hitung dulu ya. Untuk total yang di kategori living ini, tadi yang ada udah kita budgetin, kira-kira total keseluruhan budget untuk kategori living ini ada berapa? Ini Mami hitung dulu pakai kalkulator gemoy. Ini totalnya 3.158.000. Selanjutnya untuk kategori yang kedua, ini Mami ada giving. Nah giving itu kayak uang jajan anak, terus kasih orang tua atau sedekah. Masuknya ke kategori giving ini ya teman-teman. Untuk kategori giving yang pertama ada orang tua sebesar 900.000, kemudian ada anak sebesar 200.000. Selanjutnya ada lain-lain 192.000. Jadi totalnya itu 1.292.000. Dan yang terakhir ini ada kategori saving. Di saving ini ada tabungan wajib, kemudian ada dana darurat juga. Teman-teman gimana nih? Masih konsisten isi savingnya atau bolong-bolong? Gak apa-apa ya, namanya juga kita masih belajar. Jadi kita pelan-pelan aja. Ini untuk kategori savingnya tabungan wajib 500, kemudian dana darurat 500.000. Ini Mami totalin dulu untuk keseluruhan dari total 3 kategori ini ya. Ini Mami totalin dulu. Nah itu tadi ternyata Mami ada salah hitung. Untuk yang saving ini harusnya 1.050.000 ya, tapi itu tadi belum Mami masukin. Jadi ini Mami benerin dulu 1.050.000. Dan untuk uang 50.000 nya ini masuk ke pos sinking fund. Lumayan ya, 50.000 buat nabung sinking fund. Siapa tahu nanti kalau kekumpul
bisa beli sesuatu. Jadi mami itu sering banget dulu bikin sinking fund, ada dana untuk ulang tahun, beli kado gitu, terus ada dana untuk beli perabotan rumah, untuk jalan-jalan. Nah, ini dari sinking fund ini atau dari saving challenge juga. Pokoknya seru banget jadinya kalau kita nanti jalan-jalan itu dia nggak ngeganggu pos tabungan utama atau dana darurat. Kalau dana darurat ini mami pakai untuk keadaan darurat ya teman-teman, kayak mobil mogok atau harus ganti ban mobil, harus ganti, pokoknya harus ke bengkel gitu ya, atau atap bocor, itu kan keadaan darurat, makanya itu mami pakai dana darurat. Nah teman-teman, kira-kira kalau mami buat budgeting gaji lagi itu pada setuju nggak sih? Kalau ada yang mau dibuatin budgeting gaji, bisa tulis aja di kolom komentar atau bisa DM ke IG mami ya. IG mami linknya ada di description box. Dulu itu mami suka bantu teman-teman untuk buat budgeting gaji biar lebih konsisten lagi keuangannya. Cuman ya itu budgeting gaji ala mami ya teman-teman. Jadi kayak gini aja mami buatnya, seperti mami buat budgeting bulanan mami tiap bulan yang mami buat ini. Jadi budgeting gaji sederhana ala mami, karena mami juga bukan pakar keuangan ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, mami juga masih belajar dalam hal mengatur keuangan. Yang penting tiap bulan itu budgetnya udah sesuai sama posnya masing-masing. Terus nggak over budget, nggak ngambil dari tabungan juga, yang penting kita udah sesuai. Dan kalau seandainya pun ada ngambil dari tabungan nggak apa-apa, yang penting kita enggak ngutang ke tempat lain ya teman-teman. Mami juga kadang masih kalau ada kurang nih budget untuk bulan ini, misalnya kayak bulan lalu itu kan pengeluarannya banyak banget ya, apalagi kalau banyak libur itu pengeluarannya super duper banyak. Kalau kita minjem ke tabungan sendiri nggak apa-apa banget ya teman-teman, nanti bulan depan pas gajian kita tinggal ganti lagi. Oke deh, jadi sampai sini dulu video budgeting mami yang bulan April. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.